sih? Begini, kalau Allah itu benar-benar mau memberikan informasinya kepada saya yang tidak tahu bahasa Arab, seharusnya Allah itu tahu bagaimana caranya supaya saya mengerti maksud dan tujuannya. Jadi contohnya begini Yusuf ya, Yusuf, ada orang gagu, Gimana? enggak yang gagu yang tidak bisa ngomong itu, dia berusaha dengan sekuat tenaga dengan segala macam cara supaya saya mengerti maksud dan tujuannya. Dia bisa, akhirnya saya mengerti apa maksudnya melalui tangan kayak atau apa kayak. Pokoknya dia mengusahakan supaya saya paham maksud dan tujuannya. Jadi kalau saya kan harus yang mengusahakan supaya saya paham mengerti maksud dan tujuan Allah kan nggak mungkin bisa. Nggak mungkin saya bisa. Padahal ini Opung. Al-Quran itu tegak lurus loh sama Injil, sama Taurat. Yang dimaksudkan itu sama, menyembah Allah. Kagak ada yang lain. Dari mana Yusuf tahu? Padahal menurut teman-teman Islam, Taurat dan Injil itu sudah nggak ada. Dari mana Yusuf tahu ngomong seperti itu? Buktikanlah. Gini Opung, yang kami maksud ya Taurat dan Injil itu kan asli yang diturunkan kepada Nabi Musa. Sudah Terus hilang. Injil itu yang diturunkan kepada Nabi Isa. Bang. Nah, apakah di kitab Opung sekarang gitu diubah-ubah? Ya ini Jawabannya bukan. Ini kan sudah tulisan orang dia katakan dari Allah kan salah. Ini jangan ya. Saya paham dikali. maksud Opung itu, Jadi kamu makanya bilang saya tadi jelaskan dikit ajaran lah. Al-Quran dengan Taurat dan Injil itu tegak lurus. Dari mana kamu tahu Yusuf? Sedangkan Taurat dan Gini, Injil sudah oke. hilang. Kita punya ayatnya Opung di Al-Quran itu gampang. Nah, coba saya jelaskan dulu. Yang Iya. dimaksud diubah-ubah ditulis dengan tangan mereka sendiri. Gini Opung. Ya ini kita Maksudnya, buktikan. Artinya yang mengubah-ubah ini kan manusia ya. Yang ah, menyuruh manusia mengubah-ubah ini siapa kira-kira? Yang menggerakkan hawa hati. nafsunya. Ya nafsunya bukan. Nah, jadi keinginan Allah enggak? Ah, hawa nafsunya. Ya kan bukan berarti bukan keinginan Allah kan? Bukan. Hawa nafsunya ini kan yang dikendalikan oleh setan dan iblis kan kira-kira. Nggak mungkin Allah Ah, mengendalikan itu. bukan berarti Allah kagak kuasa Opung. Ya tapi kan, iya bukan nggak puasa. Saya nggak katakan itu. Yang mengendalikan pikiran orang untuk merubah-rubah itu kan gerakan dari iblis. Nggak mungkin Allah. Ya kan? Dibiarkan Allah itu menggerakkan hati manusia untuk merubah-rubah itu. Karena Allah tidak menjaga Taurat dan Injil. Kan tidak dijaga. Bukan Akhirnya tidak iblis bebas. menjaga Akhirnya Taurat dan iblis Injil. bebas menggunakan manusia untuk merubah-rubahnya. Lalu dikatakan dari Gini Allah. Opung. Gini Opung. Bagi kami, kenapa Allah tidak memelihara kitab yang terdahulu itu? Nah, Karena itu untuk ujian Bani Israel. Kenapa dipilih Bani Israel, Opung? Karena doanya Nabi Ibrahim dari keturunan Yakub diminta dari mana kamu tahu Yusuf? dikabulkanlah. Dari mana kamu tahu? Asal jangan teori saja. Ini saya baca dari sini. Mengatakan ini adalah ujian. Dari mana kamu tahu itu? Oke, nanti saya kasih literasinya ya, Opung ya. Tunggu. Teori-teori saja tanpa bukti ya susah lah Pak Yusuf. Ada buktinya, makanya saya Makanya jelaskan dulu ke itu Opung. dapat dari mana kamu tahu itu mengatakan ujian? Oke, tunggu. Yang Nanti asal saya banyak terlalu banyak teori tapi nggak bisa dibuktikan Pak Yusuf. Aduh, Opung. Bentar gimana saya mau jelaskan ke Opung? Wah, Ya Opung nggak aja jelas lah orang namanya kamu punya langsung ujian. Kamu bilang potong-potong orang gimana ini sih? bagi orang Israel. Dari mana kamu tahu? Makanya nanti ada literasinya yang saya Nah, tunjukkan. kali literasinya itu yang kita baca. Oke, makanya tunggu dulu, selesaikan dulu penjelasan saya gitu. Apa yang Nah, dijelaskan lagi? oke, Opung, kenapa yang dipilih bangsa Israel itu hanya untuk ujian menguji mutu bangsa Israel gitu? Karena doanya Nabi Ibrahim dari keturunan Yakub. Dari Nah, mana untuk kamu dapat meneruskan itu? Karena firman-Nya. kamu pernah ketemu. Oke, tunggu dulu. Tunggu dulu. Coba, Saya nggak mau coba, terima kalau nggak ada. Kita baca dari si Menur ini. Kan coba kita tunggu dulu. Saya tidak selesaikan mau dulu. tunggu kalau nggak ada dasarnya. Saya tidak Nggak mau akan tunggu kalau nggak ada dasar. Menurut yang saya baca saya dari sini. nggak akan tunjukkan ke Opung kalau saya belum selesai. Gimana Ah, saya nggak mau bisa. tunjukkan kalau belum selesai? Saya mau baca dari sini gitu. Saya baca kitab ini mengatakan seperti ini kan begitu. Ini kamu yang sendiri seperti kamu yang pernah ketemu dengan Ibrahim. Ini yang benar aja lah. Aduh, Opung. Enggak, Nah, saya nggak mau seperti itu. Menurut apa yang saya baca, menurut Quran atau menurut Taurat yang pernah saya baca gitu. Jangan kamu pikir seperti kamu yang pernah ketemu Ibrahim. Mana bisa? Saya tidak mau seperti itu. oke. Saya kasih di Al-Quran nanti, Opung. Tenang ya. Makanya kita baca lah Qurannya supaya tahu saya. Oh, rupanya begitu. Saya tidak pernah baca Quran, rupanya seperti itu. Ah, Begitulah. Ini kamu ceritakan cerita
Dongeng bagi saya kalau tak ada buktinya enggak. Oh, bukan dongeng, Opung. Bagi Kita saya tidak boleh mendongeng. Kamu baca dari Al-Quran ya, oke. Ayo kita baca, saya juga ingin baca, ingin belajar. Itu salahnya belajar. Tuh, begitu ya. Tapi selesaikan dulu penjelasan saya. Gak bisa begitu saran kalau saya. Enggak, kalau Opung nggak bisa, saya nggak bisa bertanya bagaimana cara mengajar dong. Pakai Al-Quran. Bukan Al-Qurannya, ini ajarannya seperti gimana dong kalau saya nggak selesaikan gimana saya tunjukkan? Gimana kamu menyelesaikannya, orang saya nggak percaya, orang ngomong sendiri. Lah, kalau Opung nggak percaya buat apa saya jelaskan? Nah, makanya saya tidak mau bertanya kepada manusia. Saya pelajari adalah Quran dan Alkitab, begitu ya. Ya Yusuf ya. Saya tidak mau ajaran-ajaran orang. Itu banyak teori orang, terlalu banyak teori-teori itu yang tidak benar. Yang benar itu adalah Al-Quranmu. Ini Al-Quran mengatakan seperti ini, kan begitu. Opung bohong lah. Loh, kok bohong? Kalau menurut Opung, Al-Quran benar, udah mualaf Opung. Orang saya nggak ada buktinya kebenarannya, coba tunjukkanlah apa yang benar itu. Berarti bohong Opung. Menurut Opung Al-Quran kagak benar. Saya mau belajar kebenaran dari Al-Quran yang mana? Belum pernah dapat saya. Kebenarannya seperti yang disuruh Yesus. Menyembah Allah itu kebenarannya. Tanpa dasar, saya tidak berterima. Saya sudah senang aja. Tidak berterima seperti itu ya. Kamu bilang kebenarannya yang disuruh Yesus menyembah Allah. Udah, itu yang kebenarannya. Mana? Yesus itu cerita di kitab kami, yang cerita kitab yang tidak dari Allah. Ini iya. Biasa. Di Al-Quran Isa juga menyuruh menyembah Allah. Sama. Tulisan orang. Ini kan bukan dari Allah, bukan kitab Injil, bukan Taurat ini. Ngapain kamu percaya kepada ini? Jangan kamu takut ini. Yang saya minta itu yang kamu omongan tadi, bahwa ajaran Al-Quran sejajar, searah dengan, tegak lurus dengan Taurat dan Injil. Dari mana kamu tahu? Oke. Mau saya tunjukkan? Ya tunjukkan lah. Sebentar ya. Gitu ya. Kita ke Al-Quran. Sebentar saya buka Al-Quran. Oke ya. Nih Opung baca ya Opung ya. Ya, saya kasih terjemahannya Opung. Di mana tercatat? Di Al-Quran lah. Iya mana sih? Di Al-Baqarah di apa? Tuh Opung baca aja tuh. Baca bagaimana? Saya buka Quran saya di sini. Loh, itu ada di layar. Mana? Gimana sih Opung? Nggak ada kelihatan sini, nggak ada. Ada itu. Nggak kebaca. Coba buka HP-nya. Terlalu kecil. Aduh, Opung cerewet kali. Iya kalau udah saya bacakan nih. Saya bacakan. Iya. Dia menurunkan kitab Al-Quran kepadamu dengan sebenarnya, membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil. Opung itu. Loh. Sudah saya bilang tegak lurus mereka. Membenarkan ya Taurat dan Injil. Iya. Ya. Al-Quran itu membenarkan Taurat dan Injil. Iya. Apa kebenarannya? Menyembah Allah. Kita buktikan. Apakah benar itu Al-Quran membenarkan ajaran Taurat dan Injil? Apa ajaran Taurat dan Injil? Kita baca. Ambil Taurat dan Injil dulu. Apa ajaran Al-Quran? Sama enggak? Memangnya Opung punya Taurat, punya Injil? Enggak punya. Kamu bilang sudah hilang. Maka dari itu dia menurunkan Al-Quran, Opung. Ini Al-Quran tidak bisa membuktikan apa yang diomongkan. Barang sudah enggak ada. Kok Opung langsung nuduh sih? Loh, mana buktinya? Tauratnya mana? Injilnya mana? Kita harus konfirmasikan. Nggak bisa dibuktikan. Seharusnya saya yang nanya sama Opung. Mana Al-Quran, mana Tauratnya, mana Injilnya. Yang ngomong kan Al-Quran. Kamu kan mengatakan Taurat dan Injil sudah hilang. Ya, kami orang Kristen tidak pernah mengatakan seperti itu. Nah, makanya Opung kagak dengar penjelasan saya tadi. Siapa yang bilang hilang? Gimana sih? Yang bilang hilang itu kan Anda ini semua. Loh, siapa yang bilang hilang, Opung? Kan, ayo, siapa yang bilang hilang? Taurat dan Injil itu. Contoh satu, Don Ditan, si Zuma, semua ustaz-ustaz yang pernah saya ngomong bicara, Taurat dan Injil bukan ini, sudah hilang. Kok sekarang baru ini memang Taurat dan Injil kan enggak? Memangnya menurut Opung Taurat dan Injil itu tulisan bentuknya buku gitu, gedebuk dari langit gitu. Loh enggak ada, kami enggak pernah ngomong gitu. Yang ngomong itu ya Anda sendiri. Terus dari mana Opung bilang hilang? Bukan saya mengatakan hilang itu, Don Ditan. Saya nggak ambil pendapat yang lain, kagak ada hilang. Hilang semua. Gimana sih? Itulah makanya teman-teman Islam ini tidak kompak, tidak
tidak searah omongannya. Ada yang mengatakan hilang, ada yang mengatakan juga ini Taurat Injil itu tapi sudah dipalsukan. Nggak masalah, Opung. Mereka punya dasar, saya punya dasar. Ada dasar Kenapa? dari Al-Quran yang mengatakan Taurat Injil itu inilah yang ini. Taurat Injil kan harus begitu. Jadi Taurat itu yang diturunkan kepada Nabi Musa. Terus Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Itu sesuai enggak ajarannya? Buktinya mana? Jadi yang diajarkan kepada Nabi Musa dan diajarkan kepada Nabi Isa itu sama yang diajarkan di dalam Al-Quran. Apa yang diajarkan? Menyembah Allah. Jangan-jangan menyembah setan. Itu Taurat dan Injil mengatakan itu. Kita nggak tahu. Itu kan menurut Al-Quran. Dari mana Opung asumsinya kayak gitu? Taurat mengajarkan menyembah setan. Bagaimana caranya? Masa Injil menyuruh menyembah setan? Ayo, gimana? Saya tidak bisa percaya kalau nggak dikonfirmasikan sama dia. Kami ngomong begitu. Bagaimana bisa dibuktikan? Loh, asal Taurat itu yang dimaksud Taurat itu buku menurut Opung? Ya, kamu yang mengatakan itu menegak sama. Kagak ada. Saya bilang Injil itu buku, Taurat itu buku. Saya tidak tahu apa itu ya. Saya tidak tahu. Ajaran itu menurut Al-Quran, bahwa Al-Quran itu membenarkan ajaran Taurat dan Injil. Nah, betul. Mana benar enggak? Bagaimana ajaran Taurat yang dibenarkan? Yang mana yang dibenarkan itu? Yang mana? Ya, Opung harus tahu dulu. Taurat itu saya orang pernah lihat Taurat dan Injil yang dimaksud Al-Quran. Kagak pernah lihat kan? Karena dia mengatakan hal-hal yang tidak pernah kelihatan. Bagaimana sudah lewat kita ada kelihatan diajarkan nggak bisa dibuktikan? Opung, Yesus sekarang kagak kelihatan, ngapain Opung percaya? Bekasnya ada, ajarannya ada. Nggak ada. Makanya yang dimaksud Injil dan Taurat itu ajaran Opung. Saya percaya lah, ada buktinya ada. Mau bukti lagi, saya kasih lagi. Sejarahnya ada, ini nggak tahu saya. Aduh, Opung. Ya, nggak bisa. Saya buka lagi. Ini saya ajarin Al-Quran, Opung ya. Itulah mengajari saya. Harus nyata dan real. Jangan asal ngomong doang. Ini saya ajarin Opung melalui Al-Quran gimana sih? Buktikanlah perkataan Al-Quran itu benar apa enggak. Bisa nggak dibuktikan? Coba Opung baca dulu tuh. Hai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, ajaran-ajaran Injil. Bukan buku-buku Taurat, buku-buku yang diubah-ubah, bukan itu Opung. Iya, jadi saya mengambil kesimpulan dari sini. Al-Quran ini mengatakan bahwa Taurat dan Injil itu masih ada. Karena yang dimaksudnya adalah yang tidak diubah. Saya diperintahkan mengikuti ajaran Taurat dan Injil yang tidak diubah itu pasti yang asli, bukan yang ini. Mana barangnya? Itu kan kitab yang berlalu, Opung. Telah diubah tangan manusia. Kenapa sampai hilang? Saya analogikan gini ya, Yang bikin kekacauan itu adalah kenapa sampai hilang nggak dijaga? Akhirnya kacau seperti ini. Saya bikin ini dulu, Opung. Saya bikin analogi ke Opung biar Opung paham. Gimana? Sekarang begini, Sub. Nah, gini. Tunggu, Sub. Yang bikin kacau seperti ini. Kan Al-Quran ini seolah-olah tidak tahu bahwa Taurat ini sudah hilang. Tidak ada. Seolah-olah masih ada sebetulnya ajaran Taurat dan Injil, masih ada, pasti ada kitabnya. Tapi sekarang nyatanya nggak ada, yang ada kitab saya ini. Sedangkan ini sudah dirubah-rubah kata teman-teman Islam, bukan aslinya ini. Yang dimaksud Al-Quran adalah Taurat dan Injil asli. Nah, jadi masalah sekarang Taurat dan Injil asli itu tidak dijaga Allah, hilang. Akhirnya terjadi. Yang di tangan Opung itu mana aslinya Opung? Makanya nggak ada. Kan saya gitu. Saya kan terus kitab dari mana milik Opung itu? Ada ini. Makanya jangan dikaitkan ini. Berarti Al-Quran ini tidak mengetahui bahwa Taurat dan Injil sudah nggak ada yang asli. Bukan Al-Qurannya yang saya tanya. Kan perintah Al-Quran kepada saya. Sekarang punya kitab. Terus kitab itu aslinya mana milik Opung? Nggak ada kalau ini. Yang ini nggak ada. Ya. Jadi Al-Quran ini mengatakan kepada hai ahli kitab. Saya nggak tahu siapa ahli kitab ya. Nggak tahu siapa. Artinya ini ditujukan perintah ini kepada manusia ahli kitab. Artinya kalau diperintahkan tegakkan ajaran Taurat dan Injil itu artinya Taurat dan Injil masih ada. Nah, seolah-olah Allah tidak tahu Taurat dan Injil asli sudah hilang. Bukan nggak tahu, Opung. Dia nggak ada juga mengatakan hilang Taurat dan Injil. Makanya tidak hilang kan? Kalau menurut ayat ini, menurut ayat ini Taurat dan Injil itu belum hilang. Ya. Belum hilang, tapi diubah-ubah. Loh.
Jadi Ayo. aslinya mana? Kan ini maksudnya bukan yang diubah-ubah itu kan, arahnya ini kan diperintahkan kepada Memangnya gini, yang makanya aslinya. saya kasih analogi biar opung paham. Dengar dulu opung. Oh, susah lah. Opung. Ketika saya bikin susu ya opung ya, kagak campur apa-apa, namanya apa opung? Susu kan? Hmm. Nah, ketika susu itu saya campur madu, apa asli susu lagi? Susu madu. Kagak. Ya, susu madu. Susu madu. Iya. Mana yang aslinya susu? Kagak Susu. ada lagi. Loh, susu. Udah bercampur dengan madu susunya. Artinya saya tidak tahu bahwa susu sudah bercampur dengan madu. Saya suruh minum susu, padahal susu nggak ada, sudah bercampur madu. Artinya saya memang wajar lah, saya nggak tahu memang. Tapi kalau ini seharusnya gitu ini maksud Al-Quran opung. Artinya seharusnya, apa? Di Yusuf, kitab Yusuf, opung dengar. itu Seharusnya Yusuf, karena sudah tidak ada lagi aslinya, aturannya Quran ini mengatakan, hei ahli Taurat, ahli kitab, tegakkan ajaran Taurat ini asli itu, jangan yang sekarang yang ini. Kan begitu aturannya, ya. loh, masa Al-Quran bisa didikte? Loh, bagaimana? Ini nyatanya, kalau menurut yang saya baca ini, artinya pasti masih ada Taurat dan Injil asli itu, karena tidak mungkin Taurat ada, cuma diubah. tidak mungkin Allah itu menyuruh ahli kitab untuk menegakkan ajaran Taurat ini yang saya punya ini, tidak mungkin. Udah Iya. dicampur-campur Injil dan Taurat itu Makanya gimana sih? perintah ini tidak bisa dilaksanakan lagi karena sudah tidak ada Taurat dan Injil asli, itu tidak bisa dilaksanakan. Nah, makanya ikuti Al-Quran sebagai pembeda. Bagaimana bisa kamu buktikan Al-Quran sama dengan Taurat dan Injil? Buktinya apa? Ya nggak bisa. Buktinya Yang apa? diperintahkan adalah yang diperintahkan adalah menegakkan ajaran Taurat dan Injil, bukan Al-Quran itu. Dan Al-Quran kan di sini. Dan Al-Quran. Oke, gini. Saya mau tanya ke Opung. Jadi yang berpikirlah dengan baik, diperintahkan Yusuf. Tuhan kepada Nabi Musa apa? Hah? Yang Taurat? diperintahkan, isinya apa? Ya Taurat, saya nggak tahu, nggak pernah saya lihat. Ya udah, saya nggak tanya Taurat. Makanya yang Injil kepada Isa kan menurut kepada Al-Quran. Kita Yesus belajar apa? Al-Quran. Menurut Al-Quran kepada Isa Injil. Nah isinya saya nggak tahu, nggak pernah kelihatan. Bentar dulu, saya ke Injil dulu. Nah, yang diperintahkan Allah kepada Isa apa? Injil. Atau Bapa kepada Yesus? Apa perintahnya? Jangan, Isa bukan, beda-beda ini. Jangan, ajaran ini ada beda dengan. Ya sudah, saya tanya kitab Opung dulu. Yesus memerintahkan apa Opung? Loh, tidak ada perintah. Dia datang untuk menyelamatkan saya kok. Nggak ada perintah apa-apa sama dia. Wah, Beritakan ada, Injil aja. Opung. Beritakan Injil, itu aja. Beritakan kabar baik. Ada. Nggak Perintah ada. Yesus ada. Ini kitab ini jangan dipelajari. Ini buatan tangan manusia. Jangan kita pelajari nih, buatan tangan manusia. Yang benar Al-Quran. Kan begitu sekarang. Al-Quran. Berarti Opung kagak mau baca kitab Opung sendiri dong? Janganlah. Kan saya mau belajar Al-Quran ini. Kitab saya. Karena kitab saya ini sudah dicampur adukan, sudah dirubah-rubah. Iya. Berarti kalau sudah dicampur Al-Quran adukan Opung, sendiri. saya hanya bisa percaya apa yang dikatakan Yesus Opung. Yesus ada. Ini kan tulisan-tulisan omong kosong ini semua ini. Menurut si Masa Yesus nulis omong kosong itu. gimana sih? Cuma tidak percaya kepada ini tulisan ini. Masa kamu percaya kepada tulisan-tulisan orang-orang ini? Masa kamu percaya? Itu kan sudah bohong semua. Nggak ada kebenaran di sini. Nggak ada kebenaran di kitab saya. Yang ada Al-Quranmu. Makanya Al-Quran kita pelajari. Percuma menurut Opung Yesus omong kosong gitu. Lah, sudah omong kosong kan menurut ajaran Anda. Saya mengikuti ajaran Anda ini. Nggak ada. Jadi Yesus itu bukan Isa. Jadi jangan coba radukan. Buktinya saya Yesus percaya itu bukan sama Isa Yesus. Al-Quran. Gimana sih? Tidak ada hubungan Alkitab kami dengan Al-Quran. Tidak ada hubungannya. Memang kagak ada, tapi Nggak saya ada. percaya sama Makanya Yesus. jangan digabung-gabungkan, jangan disangkut pautkan. Saya percaya sama Yesus gimana? Saya Yesus harus itu ambil tidak kitab bukan Opung. Isa, bukan Isa itu. Iya bukan. memang kalau menurut Opung bukan Makanya Isa nggak apa-apa. yang benar tapi ini saya percaya dengan Yesus. yang kita pelajari kan ayat ini, Yusuf. Kok lari ke kitab saya? Ayat ini mengatakan, hai Saya Alkitab. tanya dulu, karena kan saya Bukan, juga kamu percaya. tanya, Alkitab saya bohong semua. Bukan itu pelajaran kita. Yang saya pelajari ayat ini. Kok lari ke Saya Alkitab saya? menanyakan tentang Yesus, Tidak bisa, bukan tidak yang bisa. lain. Ini bertentangan. Ajaran Alkitab dengan Al-Quran bertentangan. Bertolak belakang. Jauh. Berarti Yesus omong kosong gitu. Ya omong kosong lah itu. Nah, ini yang perlu. Omong kosong itu. Ini yang perlu. Ayat ini. Ayat ini. Loh. Ayat ini yang perlu kita pelajari. Ini ayat benar. Ini ayat ini benar. Ya. Ayat ini yang benar. Ini Yusuf. Ayat ini benar. Ayat ini benar ya. Kenapa Opung Jadi bilang Yesus ayat ini omong mengatakan, kosong, hai ahli kitab, ya, hai ahli kitab. Ini ahli kitab ini sekarang siapa ahli kitab? Kita nggak tahu. Nggak usah dulu kita tanya ahli kitab siapa. Ayat ini mengatakan tegakkan ajaran Taurat dan Injil dan Al-Quran. Jadi tiga-tiga ditegakkan. Jadi Taurat dan Injil yang mana? Al-Quran boleh ditegakkan karena bisa kita baca. Taurat dan Injil mana? Nggak ada ajarannya, nggak kelihatan barangnya. Bagaimana? Tuh.
Bahkan gak kelihatan. Tak kelihatan, makanya Allah Ya ini iyalah. memerintahkan kepada ahli Taurat mengerjakan hal-hal yang tidak dapat dilihat. Ya iyalah, ajaran itu Makanya untuk memangnya apa? berbentuk Jadi fisik. itulah makanya susah saya jadi mualaf. Ini perintah begini, perintah yang bisa dikerjakan. Nggak bisa Maksudnya dikerjakan gini. ini. Orang Taurat dan Injil sudah nggak ada. Memangnya ajaran itu bisa dibentukkan Saya nggak tahu. difisikkan. Ini Yang bisa perintah, kan perintah, dituliskan. perintah, Opung. perintah gagal ini, pasti gagal. Nggak bisa dikerjakan orang. Nggak bisa. Kagak ada yang gagal. Ya gagal lah. Coba, bagaimana ahli Taurat melaksanakan tidak ada Taurat dan Injilnya? Ajaran Taurat apa? Ajaran Taurat apa? Ya nggak tahu orang Opung nggak nggak ada lagi tahu. barangnya. Terus ajaran Injil apa? Ya nggak tahu orang barangnya nggak ada. Loh, masa Opung gak tahu? Makanya Terus tanya sekarang kepada Quran, tanya kepada Allah. sekarang Opung Bagaimana saya beragama menegakkan apa? ajaran Taurat dan Injil? Barangnya nggak ada. Sekarang Opung beragama apa? Ya saya nggak tahu. Ini jangan agama saya. Ini yang penting ayat ini. Ayat ini kita tegakkan dulu. Apa maksudnya nih? Sekarang perintah ayat ini tegakkan ajaran Taurat, Injil, dan Quran. Quran bisa tegakkan karena barangnya ada. Taurat di mana nggak barangnya nggak ada. Injil barangnya tidak ada. Artinya ayat ini tidak bisa dilaksanakan. Allah memberikan perintah yang tidak bisa dilaksanakan. Loh, buktinya saya percaya. Kamu percaya dong, kamu laksanakan. Coba ajarkan. Iya, Tegakkan ajaran jelas Taurat dan saya Injil. laksanakan. Bagaimana Saya kamu- melaksanakan Kamu yang diperintahkan ajaran kepada Taurat dan Nabi Injil? Mana? Musa. Dari mana kamu tahu? Udah kamu lihat Taurat dan Injil? Kamu lihat? Memangnya barangnya? saya sejaman Makanya dengan ayat Nabi ini Musa. bisa dilaksanakan ini. Allah memberi perintah yang tidak bisa dilaksanakan. Loh, memangnya saya sejaman dengan Nabi Musa? Saya zaman sekarang, Opung. Loh ini perintah kemana nih? Untuk siapa nih? Makanya yang menurunkan perintah yang menceritakan di zaman sekarang. Loh Gimana sih? Ini ayat ini berlaku untuk siapa? Semuanya Sampai sekarang berlaku. berlaku lah. Kalau berlaku sekarang berarti orang-orang ahli kitab zaman sekarang tidak bisa melaksanakan ini karena Taurat dan Injil nggak ada. Bukan Hanya tidak Quran bisa ditegakkan. melaksanakan, mereka membangkang. Membangkang bagaimana? Orang barangnya nggak ada. Lah, Ini. kan bukti ajaran Nabi Musa ada. Kamu datang Bukti ke rumah ajaran saya. Nabi Loh, Musa loh, ada. makan nasinya. Nasinya nggak ada. Bagaimana saya mau makan nasi nggak ada makanannya? Oke, tapi piringnya ada kan? Ya, Sampai mana? sekarang. Mana Injilnya? Lah, saya nasinya nggak ada. Iya, Mau makan disuruh nasinya makan. nggak ada. Tapi bukti piringnya ada yang dimakan Piringnya aja orang yang ada. terdahulu. Nasinya nggak disuruh makan. Bagaimana itu? Berarti kan ada ajaran Nggak terdahulu. bisa kamu Kalau laksanakan piringnya makan ada. nggak ada nasinya. Itu ya. Ayat ini makanya tidak bisa dilaksanakan oleh ahli Taurat, ahli kitab. Makanya nasinya ini dijelaskan apa dulu isinya piring Apa ini. nasinya orang nggak ada barangnya nggak ada. Loh, Nih gimana? karena kita di Jadi, zaman sekarang. berpikirlah Kagak dengan bisa baik, lihat nasi Yusuf, zaman ya. dulu. Makanya saya tolak ini ajaran seperti ini nggak bisa dilaksanakan. Bagaimana saya melaksanakan ini? Ahli kitab nggak bisa melaksanakan barangnya Kalau nggak ada. kalau menolak Al-Quran, menolak Yesus, Opung, udah beres gitu Nah, aja. menolak Yesus. Nggak ada hubungan Al-Quran dengan Yesus. Jangan hubungkan Yusuf. Nggak ada hubungannya Yesus dengan Al-Quran. Tidak ada. Ada hubungannya. Tidak ada. Dari mana ada Yesus di Al-Quranmu? Nggak ada. Ada. Bagaimana kamu? Kenapa? Tunjukkan mana? Ya, Yesus Kenapa mana? saya bilang ada? Oke. Mana Yesusnya? Mana? Ini saya bilang ya. Oke, Saya- mana? Yesus ini, mana? ini saya buka dulu ya, Opung ya. Iya, Yesus adalah Isa Ah. mana? Ah. Oh, saya bukan memasalahkan Yesus adalah Isa, Dari bukan. mana dong? Tapi ajaran Yesus gitu. Ajaran Yesus nggak ada cocoknya ajaran Yesus. Nggak ada ajaran Yesus. Nggak ada. Berarti Kristen sekarang bukan ajaran Yesus. Lah, beda dengan ini. Bukan Isa yang Oh, ini. bukan. Al-Quran tidak Bukan, sama dengan iya. Alkitab. Beda. Bertolak belakang. Loh, Kalau bukan Sup, saya nggak Sup, jadi buka dah. Sup. Alkitab ini arah tujuan ajarannya bertolak belakang. Sup. Makanya Ada belajar Al-Quran ajaran. Alkitab. Jangan sama-samakan, tidak sama. Kitabnya Bertolak belakang. Opung yang bertolak belakang, tapi Bukan. Saya yang tahu ajaran diajarkan Alkitab saya adalah Yesus menceritakan itu tentang kagak bertolak keselamatan belakang. manusia. Ya, sedangkan Al-Quran suruh menegakkan suruh Al-Quran itu hanya untuk menyembah Allah. Padahal ini tidak, beda jauh. Beda. Ada perintah Yesus menyembah Allah, gimana sih? Loh, Al-Quran ini sudah memerintahkan menegakkan ajaran Taurat dan Injil. Iya. Padahal Taurat dan Injil nggak ada. Itu kan sudah bertolak belakang dengan ini. Tapi Nggak ada. ajarannya masih ada kan? Nggak ada. Jadi Yesus Kok masa ajarannya tidak kagak ada. ada? Hubungan Yesus dengan Al-Quran tidak ada. Buktinya Oke, orang Yahudi sampai sekarang masih Daripada ada. saya capek nanti membantah-bantah kamu, buktikan dulu. Mana? Yesus yang mana sih Yesus? Ajaran Yesus di mana? Yesus kan kagak ada di dalam Al-Quran kata Opung. Nggak ada. Berarti di kitab Opung kan? Hanya di kitab saya. Dan kitab saya Al-Quran tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya. Memang Opung, kitab Opung dengan Al-Quran kagak ada hubungannya. Kalau Karena kan, ya sudah ngapain digabung-gabung ke sana? Ngapain kamu sebentar, hubung-hubung? sebentar dulu.
Nah kita opung bertolak belakang dengan Al-Quran, tapi ajaran Yesus sama dengan Al-Quran. Tidak ada samanya, tidak ada. Aduh, gimana? Ada samanya. Enggak. Jadi emangnya Alkitab saya benar? Aduh, gimana sih Yang saya orang-orang ini? bicarakan ajaran Yesus yang benar, bukan Alkitab opung. Yesus itu bukan Isa, ya. Yesus Iya, Yesus Yesus- bukan Isa menurut opung, kagak apa-apa. bukan menurut saya, kenyataannya. Yesus di sini pernah mati, tersalib dan kubur, lalu bangkit kembali. Sedangkan Isa tidak pernah mati, terkubur. Ajarannya pun tidak sama, tidak ada hubungannya. Gimana sih? Gini. Gimana? Saya mau buktikan dulu. Apa yang diperintahkan Yesus sama dengan Al-Quran, boleh nggak? Tidak ada Ayo, hubungannya, gimana? walaupun ada yang sama, tapi bukan sama itu. Opung Gimana? mau Apa yang sama? ditunjukkan Coba, bantah tunjukkan. Apa yang duluan. sama? Oke. Saya Apa bukan yang gitu dihubungkan opung dengan ya. Alkitab dengan Al-Quran? Bertolak belakang Oke, ajarannya. kagak. Gini. Saya bukan menghubungkan Alkitab, saya menghubungkan ajaran Yesus, bukan Alkitab ya. Ya. Jadi kamu dapat dari mana itu? Ajaran Hah? Yesus dapat dari mana? Ajaran Yesus dapat dari mana? Ajaran Yesus dapat dari mana? Dari kitab yang diubah-ubah. Kenapa? Makanya untuk apa kamu percaya kepada yang sudah diubah? Jangan-jangan bukan begitu ajarannya. Salah itu. Dari mana kamu tahu sama? Opung. Ya, Tadi nggak saya bisa dong. Jadi kamu percaya kepada yang sudah diubah-ubah. Jangan-jangan sudah diubah. Bukan begitu perubahannya. Sabar Aslinya dulu, bukan Opung. begitu. Jangan. Kamu lucu. Kamu percaya kepada kitab-kitab yang diubah-ubah. Opung, sabar dulu. Jangan pegang itu. Enggak benar. Sudah diubah-ubah itu. Analogi saya tadi, Opung. Analogi gimana? Makanya kamu itu berpikir dengan baik dan benar. Ya. Tadi Kitab saya sudah bilang saya diubah-ubah. bikin susu. Berarti Yesus itu kan sudah diubah. Jangan-jangan sudah diubah itu. Dari mana kamu tahu? Sudah diubah. Harus Saya buktikan. bilang, saya bikin susu. Ketika susu itu tercampur dengan madu, susunya masih ada kan? Loh, kamu sudah bilang ini kamu tahu cerita Yesus itu ajaran itu dari kitab saya. Kitab Ya. opung Tidak bisa seperti itu. masih ada Alkitab saya sudah dirubah-rubah. yang benar Kalau sudah gitu, dirubah-rubah, kenapa kamu percaya? Jangan-jangan sudah dirubah. Aslinya gimana kan nggak tahu lagi. Saya Dari hanya mana percaya kamu tahu? sama susunya, kagak sama Susunya. madunya. Mana? Jangan-jangan ya itu susu. Nggak boleh analogi begitu. Ajaran Yesus itu jangan-jangan katanya makan babi. Ternyata kamu bilang tidak. bukan itu, bukan contohnya. Jadi aslinya bagaimana sih tidak tahu. Jadi kamu nggak tahu aslinya ajaran Yesus bagaimana. Dari mana kamu tahu? Sesuai. Nggak bisa. Jangan-jangan bukan begitu ajaran Yesus karena sudah dirubah-rubah. Alkitab saya sudah dirubah-rubah. Ini ajaran Yesus atau bukan, Opung? Ya jangan-jangan sudah dirubah. Kamu sudah dirubah. Saya ikutin kamu. Enggak. Saya tanya Yesusnya. Nggak bisa terbukti lagi. Karena ini sudah dirubah-rubah. Jangan-jangan sudah dirubah juga. Tidak tahu ini benar apa enggak ini. Ya kan? Oh, berarti ajaran Yesus yang di kitab Opung kagak benar gitu. Nggak benar lagi lah orang kamu bilang sudah dirubah-rubah. Udah benar. Iya, sudah dirubah-rubah. Kamu masih percaya sudah dirubah-rubah. Yang mana ini dirubah? Enggak tahu kita kan. Nggak bisa dibuktikan. Saya tanya sekali lagi. Jadi ajaran itu ajaran ngambang semua. Ajaran Yesus kagak benar gitu. Sudah nggak benar lagi lah. Jangan-jangan bukan seperti itu. Iya, jangan-jangan bukan seperti itu. Saya kan mengikutin kamu, iya kan? Jangan-jangan sudah dirubah ini, bukan ini lagi seperti ini, bukan begini ajaran Yesus. Jangan-jangan sudah salah ini. Kan sudah dirubah-rubah. Karena tidak bisa membuktikan. Ya, ajaran Yesus kagak bahwa benar ya. ajaran sama dengan yang tercatat di sini. Bisa kamu buktikan nggak? Bahwa yang ajaran Yesus yang dicatat di kitab saya sama dengan ajaran Yesus yang sebenarnya. Kan nggak bisa juga. Jadi kamu yang hanya teori-teori tanpa bukti semua. Jadi saya nggak mau kemana-mana. Saya mau tanya Opung dulu. Ajaran Yesus kagak benar gitu. Kamu bisa nggak buktikan bahwa ajaran Yesus yang tercatat di kitab saya itu adalah sesuai dengan apa yang diajarkan Yesus dulu? Bisa nggak buktikan? Saya tanya sama Opung. Kata Opung, saya juga nggak bisa karena sudah bilang sudah dirubah-rubah. Jangan-jangan ini sudah perubahan juga semua ini sudah dirubah. Kalau kata Opung, kita nggak tahu yang mana dirubah, mana yang tidak dirubah. Yesus kagak benar, saya tidak tahu yang mana dirubah, mana tidak dirubah. Jangan-jangan yang sudah dicatat sudah dirubah semua ini. Kita nggak tahu kan. Berarti kita ngomong ajaran Yesus kagak benar gitu. Saya kepada sudah dirubah-rubah. Oh, berarti ajaran Yesus kagak benar. Nggak benar lagi nih lah. Saya nggak percaya lagi. Kamu bilang sudah dirubah. Iya, sudah dirubah ini. Ya. Kamu tidak bisa buktikan sama dengan yang aslinya. Oke. Iya. Nggak apa-apa. Terima kasih Opung pengakuan Opung ya. Kalau berkata-kata itu harus ada buktinya. Kalau bisa bilang ajaran Yesus kagak benar ya sudah. Begini Jub, kalau bisa bilang tercatat di Alkitab kamu itu ajaran Yesus begini. Ini buktinya ajaran Yesus benar seperti ini dulu. Ini dulu ajaran Yesus sama nggak sama. Harus dibuktikan bisa begitu. Ini ajaran Yesus ini yang benar. Padahal kamu sudah bilang dirubah-rubah. Jangan-jangan sudah dirubah juga. Iya kan? Oh, kan saya tadi menganalogikan ada susu, ada madu. Nggak bisa analogi. Saya nggak susu madu. Nggak bisa begitu tuh. Nggak bisa analogi. Kamu itu sudah mengatakan kitab saya gitu. sudah dirubah, Cuk. Tapi kamu bilang ada ajaran Yesus di sini.
ajaran Yesus ini kamu buktikan bisa dirubah, sudah dirubah belum? Ah, Sudah dirubah belum ini? Ajaran kalau Yesus menurut ini yang dicatat ini. kalau menurut Al-Qur'an tadi saya analogikan ada susu ada madu. Kok mah? Nah, Tidak bisa susunya susu madu. Sekarang susunya kagak hilang. Kamu, tapi kagak asli lagi namanya susu. Gimana sih? Dengar dulu, dengar. Di Alkitab saya ini kan, kamu bilang tadi sudah dirubah-rubah. Di sini ada ajaran Yesus, kamu bilang ajaran Yesus. Tapi ini sudah dirubah. Apa kamu bisa buktikan, jamin bahwa ajaran Yesus yang dicatat di sini apakah sesuai dengan ajaran Yesus yang dulu yang benar? Apa tidak ikut dirubah-rubah? Loh, gimana saya mau percaya lagi kalau ajaran Yesus agak benar? Itulah parahnya kamu teman-teman Islam. Cara berpikirnya lucu saya lihat cara berpikirnya. Opung Sudah dikatakan sendiri, berubah, diambil lagi dari yang sini, bilang, sudah dirubah, dipakai lagi. Itu apa? Opung sendiri yang bilang ajaran Yesus agak benar. Kami mengatakan kitab saya sudah dirubah, ya. Kami mengatakan kitab saya sudah berubah. Di sini ada ajaran Yesus kamu bilang. Coba baca ajaran Yesus di situ. Kita nggak tahu apakah ini ikut berubah enggak. Tapi kagak hilang kan ajarannya kan? Di sini ajaran Yesus ini sudah dirubah belum? Ajaran Yesus apakah dirubah atau belum? Iya, nggak tahu. Apa kamu tahu nggak? Loh, kitab Opung lah yang membuktikan. Kamu mengatakan kitab saya sudah berubah. Kamu mengatakan kitab saya sudah berubah. Atau ada ajaran Yesus di sini. Saya bertanya, apakah ajaran Yesus di sini ikut berubah nggak? Ajaran Yesus yang di kitab Opung apakah berubah atau kagak gitu? Nah, buktikan. Oke. Nggak tahu kan? Kalau enggak, saya bilang ajaran Yesus itu tidak berubah, Opung. Loh, kamu mengatakan kitab saya ini sudah berubah isinya, ya. Ternyata ada ajaran Yesus di sini. Kamu tahu dari mana bahwa ajaran Yesus di sini tidak berubah? Bisa kamu buktikan nggak? Bisa kamu buktikan nggak? Menyembah Allah gimana, Opung? Enggak. Kamu mengatakan ajaran Yesus di kitab saya tidak berubah, ya? Tidak berubah. Bisa kamu buktikan nggak? Ada kamu bisa tahu ajaran Yesus tercatat di mana yang tidak pernah berubah itu sesuai dengan ini? Ada nggak? Ini kitab yang berubah ini kita. Oke. Ini ajaran Yesus ini. Oke. Ini yang benar. Kita buktikan. Yesus ajarannya apa, Opung? Ya nggak tahu kamu yang mengatakan seperti itu. Semua yang Kristen masa kagak tahu? Ya nggak tahu saya. Kamu yang mengatakan sudah berubah-ubah semua ini, nggak tahu lagi yang aslinya gimana. Sudah berubah-ubah. Terus? Jadi kenapa kamu berani ngambil kata-kata Yesus di sini yang sudah berubah-ubah ini? Apa bisa kamu buktikan berubah belum? Jadi maksud Opung kenapa saya mengambil di kitab-kitab yang sudah dirubah-ubah gitu? Oke. Apa jangan-jangan Yesus perkataan ajaran Yesus di sini sudah berubah, bukan begini tadinya. Oke, berarti tadi Opung kagak paham ya? Analogi susu dengan madu tadi. Nggak tahu saya nggak mau analogi. Kamu yang mengatakan Alkitab saya sudah berubah isinya. Di sini ada ajaran Yesus. Saya pakai Al-Qur'annya. Saya pakai Al-Qur'an. Karena kamu tahu bahwa ini masih benar sesuai dengan aslinya, sesuai dengan ajaran Yesus yang sebenarnya. Konfirmasikan dulu aslinya mana. Dengarkan dulu biar yang lain enak gitu dengarnya. Ya. Saya pakai Al-Qur'an dulu. Enak begitu lah. Jadi jangan asal ngomong tanpa bukti. Nggak boleh sama saya ngomong tanpa bukti. Ya Opung belum habis saya ngomong udah dipotong. Gimana Opung? Kamu mengatakan ini sudah dirubah, kamu kaitkan Yesus di sini dengan Al-Qur'anmu. Ya sudah, saya jelaskan. Tidak ada hubungannya. Yesus di sini dengan Al-Qur'anmu tidak ada hubungannya. Sekarang saya ngajarin Al-Qur'an nih sama Opung nih. Karena ajaran Opung nggak benar kata Yesus. Tapi menurut saya benar. Tapi ini terbukti baru satu ayat kau tunjukkan. Hei ahli kitab, tegakkan ajaran Taurat dan Injil. Nggak bisa ditegakkan. Bagaimana mau negakkan? Ya kan Taurat dan Injil nggak ada. Gimana sih? Hai ahli Taurat. Ini nggak bisa. Ini kan ajaran Taurat, ajaran Al-Qur'anmu. Al-Qur'anmu itu mengajarkan bahwa ahli kitab itu harus menegakkan ajaran Taurat dan Injil dan Quran. Quran parahlah boleh ditegakkan ajarannya karena sekarang banyak kelihatan Quran di mana-mana berserak-serak banyak. Tapi Taurat dan Injil di mana? Nggak bisa ditegakkan. Gini aja Opung dulu. Orang barang sudah nggak ada. Inilah perintah yang tidak bisa dilaksanakan. Berarti Allah itu memberikan perintah yang tidak bisa dilaksanakan. Bagaimana bisa melaksanakan itu? Gini Opung dulu yang ngomong sampai habis baru saya ngomong. Ayo. Itulah ya. Jadi barusan saja kamu tunjukkan ayat, mengajarkan kepada saya ayat itu. Hai ahli kitab, tegakkan ajaran Taurat dan Injil. Padahal Taurat dan Injil itu sudah tidak ada. Bagaimana ahli kitab menegakkan itu? Nggak ada ajarannya, barangnya nggak ada. Berarti tidak bisa dilaksanakan. Iya sudah. Udah, jangan dipotong saya ya. Awas loh kalau Opung potong loh. Gini, yang saya maksud Opung, di dalam Al-Quran, ajaran-ajaran Taurat, ajaran-ajaran Injil. Nah, ajaran terdahulu di Taurat
yang diperintahkan kepada Nabi Musa apa? Menyembah Tuhan. Hai Bani Israel, Tuhan kita Allah, Tuhan itu Esa. Yang Dapat dari mana diajarkan kamu sob itu? Dapat dari mana itu? Kamu baca Taurat dan Injil aslinya? ya, ini kan dipotong lagi kan saya. Ayo udah opung dulu Kamu ngomong dah. Kalau gitu. makanya kamu tahu dari mana itu, saya bingung saya. Tahu dari mana Udah itu? opung, Ya, udah opung makanya. ngomongnya. Jadi jangan salah ngomong kamu Sup. Kalau ada kamu Udah, pernah baca opung, Taurat dan opung, Injilnya opung itu, sudah ngomong. saya percaya. Dapat dari mana Saya kamu kasih seperti itu? kesempatan opung, tapi masih dipotong Saya penjelasan tidak saya. mau dongeng-dongeng. Yang ada buktinya. Kamu tahu dari mana itu? Makanya Opung, orang Injil saja opung, juga nggak pernah kamu lihat opung, kamu ajarkan opung secara bisa Taurat Injil. Gimana bantah. bisa mengajarkan itu? Opung bisa bantah setelah saya ngomong opung. Gimana? Bantah. Dia enggak? Saya bantah lah karena kamu ngomong ajaran Taurat dan Injil yang tidak pernah kamu lihat. Opung bisa bantah setelah Saya saya tidak ngomong. percaya Gimana? karena kamu tidak pernah kamu mengajarkan ajaran Torah dan Injil yang tidak pernah kamu baca, tidak pernah kamu lihat. Dari mana kamu tahu kalau nggak pernah baca, nggak pernah lihat? Hebat banget kamu. Emangnya kamu Allah tahu mengetahui yang tidak pernah lihat? Dari mana kamu tahu? Opung gini, opung ngomong dulu, baru saya ngomong gitu. Iya, saya bukannya langsung saya bantah karena kamu katakan Torah dan Injil itu kan sudah nggak ada, ya. Tapi kamu bisa ngajarkan ajaran Torah dan Injil yang tidak pernah kamu lihat. Dari mana kamu tahu? Makanya saya tanya itu. Oke, sudah? Ya sudah. Oke. Nah, saya jelaskan gitu ya. Jelaskan. Biar opung kagak tebang-tebang. Opung bisa bantah apa yang saya katakan setelah saya habis ngomong gitu. Jangan saya ngomong-ngomong ya, gitu, Bang. Orang kamu mengatakan ajaran Taurat dan Injil sudah hilang. Dari mana kamu tahu? Bisa tanyakan, mana bisa saya percaya. Siapa bilang hilang? Ayo. Mana barang-barangnya? Itu si Donitaan mengatakan, si Juma juga mengatakan hilang. Yang lain juga mengatakan hilang, tidak ada bekas. Memangnya ajaran itu bentuknya kitab gitu, buku? Loh, artinya kamu tidak sama kalau gitu. Bukan sama, berarti Islam sama Islam tapi ajarannya tidak sama. Gimana bisa ajaran dibilang buku? Gimana sih, Opung? Loh, kamu mengatakan ya, Quran itu ajaran Taurat dan Injil begini, kamu ngomong gitu tadi. Kamu dapat dari mana ajaran Taurat dan Injil itu? Nggak pernah kamu baca, nggak pernah kamu lihat barangnya. Oke, udah? Udah. Oke. Taurat dan Injil itu diceritakan di Al-Quran ya, Opung ya. Nah, yang mana Taurat ini adalah yang kami kenal ajaran yang diturunkan kepada Nabi Musa. Ajaran ya, bukan buku gedebuk gitu, Opung. Ya, ajaran. Ingat, ajaran dengan buku beda. Nah, terus yang kedua kitab yang diturunkan adalah Injil gitu. Ajaran Injil. Ingat, ajaran bukan kitab. Diturunkan kepada nabi-nabi sebelum Rasulullah atau Nabi Muhammad gitu, sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi bagaimana kami mengetahui ajarannya? Sedangkan Al-Quran itu mengatakan bahwa Al-Quran ini sebagai pembeda dan tegak lurus dengan Injil serta Taurat. Oke, kalau untuk masalah Injil, karena Opung kagak percaya dan ajaran Yesus kagak benar, kata Opung, saya ambil di Al-Quran. Ajaran Injil seperti apa? Nah, yang dikatakan oleh Nabi Isa, Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduh. Hadza siratum mustaqim. Itu ajaran Injil tuh. Sesungguhnya dia Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Silahkan cari di kitab Opung di Matius 4 nomor 10 tuh. Kalau Opung bilang beda ya. Tetapi sama perintahnya gitu Opung. Nah, terus ajaran Nabi Musa apa? Ajaran Nabi Musa juga mengesahkan Tuhan Maha Pencipta. Jadi seperti itu kami mengetahuinya, Opung. Dari Al-Quran pun ketahuan Taurat dengan Injil itu. Apa itu Taurat? Taurat adalah ajaran yang diturunkan kepada Nabi Musa. Nah, ajarannya sudah berlalu gitu. Tetapi memang ada yang menuliskan kitab-kitab Taurat tersebut. Nah, kitab-kitab yang dituliskan setelah Nabi Musa itu telah diubah-ubah gitu. Nggak murni lagi ajarannya. Sama dengan Injil. Nah, maka dari itu Al-Quran meluruskan ajaran Nabi Musa yang asli kayak gini loh. Ajaran Nabi kepada Nabi Isa yang asli kayak gini loh. Nah, dicantumkan di Al-Quran gitu, Opung. Yang terlepasnya masuk, lupa nanti saya. Ya udah, Opung lagi dah. Udah, ya. Nah, inilah yang jadi masalah dalam pikiran saya, Yusuf. Ya, Quran ini mengatakan ini loh ajaran Taurat dan Injil.
Inilah yang tidak bisa dibuktikan itu. Benar nggak begini ajaran Musa itu? Benar nggak begini ajaran Injil itu? Kemana kita konfirmasikan? Sudah ribuan tahun yang lalu itu barang itu sudah ada. Ini tidak bisa dibuktikan. Jadi ini hanya teori-teori yang tidak dapat dibuktikan. Saya tidak percaya kepada seperti ini, ajaran seperti ini. Buktinya, Al-Quran mengatakan, saya menegakkan ini ajaran Taurat dan Injil. Ini ajaran Taurat dan Injil. Kata Al-Quran misalnya kan. Coba, mana ajaran Taurat sesuai nggak? Bisa nggak dibuktikan? Nggak bisa lagi. Barangnya sudah nggak ada. Jadi saya tidak mau seperti itu. Udah? Udah. Oke. Opung minta tunjukkan, buktikan. Yang saya buktikan ajarannya atau bukunya nih? Nggak tahu ajarannya, kamu bilang ajarannya. Benar Oke, itu ajaran Musa begitu ajaran. Kalau gitu saya buktikan ajarannya aja ya. Iya. Oke. Nah, bagaimana sih ajaran Taurat? Bagaimana sih ajaran Injil? Nah, itu ada di dalam Al-Qur'an tercantumnya, Opung. Iya, betul nggak sesuai dengan Taurat dan Injil itu? Ajaran seperti itu. Bagaimana kamu buktikan? Ada mungkin ada. Tapi apakah itu benar sesuai dengan Taurat dan Injil asli yang dulu itu? Saya kan nggak tahu. Waduh ini. Bentar Opung, anak saya ini nangis ini. Bentar ya. Nggak apa-apa. Bentar nanti saya ngomong lagi. Jadi ajaran Quran itu harus dibuktikan kebenarannya. Itu maksud saya, maka saya bisa percaya. Bang dibuka dulu, tolong digantikan dulu, anak saya ribut ini. Halo Opung, jadi sudah sampai mana ini obrolan Opung? Oh gini Pak Alif, tadi Pak Yusuf mengatakan, ya kan kita semua sudah tahu bahwa Taurat dan Injil itu kan sudah nggak ada, kitabnya sudah nggak ada, ya. Ternyata Al-Quran mengatakan, hei ahli kitab, itu Pak Yusuf tadi menunjukkan itu, hei ahli kitab, tegakkan ajaran Taurat dan Injil dan Al-Quran. Terus saya bilang, Al-Quran bisa ditegakkan ajarannya karena kitabnya ada, bisa kita baca, bisa kita pelajari, kita tegakkanlah. Tapi Taurat dan Injil, bagaimana kita menegakkannya? Orang nggak ada barangnya. Taurat dan Injil sudah nggak ada. Itu masalahnya ini. Ya tegakkan aja Al-Quran Opung. Hah? Yang tegakkan Al-Quran ajarannya. Ya, Al-Quran aja tegaknya. Tapi Taurat dan Injil disuruh juga. Masa cuma ya, dua? Karena di dalam Al-Quran itu sudah memuat aturan baik itu Injil maupun Taurat. Kata siapa? Kata saya barusan. Oh katamu. Ya kamu kan bukan nabi. Kalau gitu saya mau orang seperti saya bukan nabi. Iya. Tapi itu saya kan ngomong. Iya kata saya. Tidak berpegang kepada kamu. Saya berpegang kepada jarak Al-Quran itu. Bisa nggak dibuktikan kebenarannya? Di Al-Quran itu sudah memuat. Nabi mengatakan. Di mana dikatakan Taurat dan Injil adalah Al-Quran? Mana itu? Dia bilang, tegakkan ajaran Taurat dan Injil dan Al-Quran. Kan beda-beda. Berarti ajaran Taurat beda, ajaran Injil beda, ajaran Al-Quran beda. Kalau memang sama, tegakkan ajaran Al-Quran ini karena ini sama dengan ajaran Taurat dan Injil. Kan boleh, ini kan beda-beda. Al-Quran itu sudah mengandung aturan semua kitab sebelumnya. Buktikan mana kata Al-Quran begitu. Di Al-Quran sudah terkandung. Kalau memang sudah tercakup, kandung semua dalam Al-Quran, tidak mungkin disuruh perintahkan tegakkan ajaran Taurat, ajaran Injil. Nggak mungkin. Karena beda-beda, tidak sama, maka diurai satu persatu. Kalau memang sudah sama, ini kalau kamu ajaran Taurat, menegakkan ajaran Al-Quran, berarti sudah menegakkan ajaran Taurat Injil. Tidak ada. Ya, di dalam Taurat, aturannya yang pernah kami dengar, bahwa kan tidak ada yang berbeda. Ada yang berbeda loh. Pertama mengenai... Memang pernah kamu lihat Taurat? Sebentar dulu, dengarkan dulu perkataan saya. Ya, kamu di dalam Taurat, kamu bilang kamu dalam Taurat. Pernah kamu lihat Taurat? Pernah. Di mana Taurat? Di Al-Quran. Yang bilang siapa di Al-Quran Taurat itu? Saya barusan. Oh kamu aja, udahlah terserah. Saya tidak mau. Oke lah, ganti yang lain. Ya Pak Lamsin itu mau dengar omongan siapa kalau saya melihat di Al-Quran? Berarti ada di Al-Quran. Bentar ya Opung ya, anak saya ini. Orang perkataan dia masa pegangan perkataan dia. Nanti orang lain beda lagi. Ini kan perkataan orang, tak masuk pegang perkataan orang. Pak Lamsin ini lucu loh, lucu kadang-kadang. Lucu gimana? Orang perkataanmu kok. Saya mana percaya kepada perkataanmu. Pak Lamsin itu kan lagi ngobrol dengan saya. Opung lagi saya tidak mau dengan memegang saya. perkataanmu. Saya. Opung lagi ngobrol dengan saya. Lah,
Opung nanya, kata siapa ya? Kata saya. Ya kalau kata itu apa? Ya saya mengatakan berdasarkan informasi dari Al-Quran dan hadis. Begitu Opung. Begitu Opung, sudah paham? Aduh, anakku ikutan datang ini Bang Yusuf gimana sih? Jangan. Iya di sana nak, ya sama mama dulu. Sama mama dulu. Nah, Opung. Jadi gimana Opung? Kan katanya tadi mau belajar Al-Quran. Lanjut dulu Kang Arif, ya anak saya ribut banget ini. Oh iya. Pak Alif ini nggak bisa nih, dia mengandalkan otak sendiri. Saya tidak mau kalau perkataan dia. Saya Ya sudah mau. Kok gitu sih bilangnya? Iya, saya maunya perkataan Al-Quran, perkataan yang kita pelajari, jangan perkataan orang. Enggak, saya tidak mau. Ya udah, kita sesuai Al-Quran kan. Opung kan nanya siapa yang bicara itu. Ya saya, emang saya lagi ngomong. Nah, saya sumbernya dari mana? Ya pasti dari Al-Quran dan hadis. Masa kayak gini aja kita nggak bisa memecahkan? Ah, gimana sih Opung? Namanya itu. Saya kan tidak mau dari ajaran-ajaran manusia biasa. Yang ngomong manusia biasa. Tetapi kamu benar, sumbernya dari manusia yang luar biasa. Saya tidak bisa diskusi seperti orang terlalu pintar seperti kamu, nggak bisa. Opung kan tadi mau belajar Al-Quran kan? Jangan dari kamu lagi, terlalu pintar kamu, terlalu pintar. Aduh. Aduh. Nah, sekarang gini. Enggak, Lamsen itu harusnya kau jelaskan dulu Lamsen. Apa salah dari omongan dia gitu loh. Bu saya nggak mau bicara sama apa sih kamu tuh, kamu udah tua aja masih baperan begitu. Kamu tuh kalau masuk ke ruang diskusi begini, bos, kau dengar dulu. Kau dengar dulu. Dengar dulu, kau udah terlalu banyak bicara dari tadi, nggak ada isinya sama sekali. Ya udahlah, saya keluar. Begitu ya, terima kasih banyak. Jadi kalau mau masuk ke ruang ini itu intinya diskusi. Terima kasih banyak, saya sudah terlalu banyak bicara. Terserah. Iya, sudah. Terima kasih, sampai berjumpa kapan-kapan. Oke. Mudah-mudahan kau mati sempat tobat ya, Lansen. Jangan kafir terus. Mana pergilah. Iya, hagum. Ron mama. Aduh, opung lucu saya lihat opung ini. Aduh, aku ikut noise juga lagi giliran kita ngomong. Mana si opungnya ini? Itu orang kalau kekafirannya sudah terlalu tebal, udah kayak gitulah tuh. Kalau dihitung